Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Joharsah SST MSI. Saya adalah dosen pada program studi S1 Peternakan Universitas Gunung Leuser. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode pembelajaran Student Counter Learning. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yakni mata kuliah dasar reproduksi ternak dengan bobot 3 SKS yang terdapat di semester 3. Adapun capaian pembelajaran kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang anatomi dan fungsi alat reproduksi. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang dasar-dasar reproduksi. 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang terjadinya pubertas. 4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang siklus reproduksi ternak. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah dasar reproduksi ternak ini adalah tentang kajian anatomi dan fungsi alat reproduksi, dasar-dasar reproduksi, terjadinya pubertas dan siklus estrus, sehingga mahasiswa dapat menghubungkan ilmu reproduksi dengan ilmu peternakan secara umum dan mendasari untuk mata kuliah selanjutnya. Materi pembelajaran mata kuliah dasar reproduksi ternak adalah 1. Anatomi reproduksi ternak betina. 2. Anatomi reproduksi ternak jantan. 3. Mekanisme oogenesis. 4. Spermatogenesis. 5. Siklus estrus. Dan 6. Pubertas. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester, di awal semester saya melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri, apapun itu bentuknya, terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan dengan membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk modul perkuliahan agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depan. Kemudian, media online juga saya gunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan disambungkan dengan materi-materi yang akan datang. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, menggunakan Zoom meeting. Ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran dan untuk berdiskusi langsung terkait keaktifan mahasiswa dalam menyikapi topik-topik perkuliahan di akhir perkuliahan. Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah, yaitu ujian akhir semester. Bobotnya adalah 40%. Ujian tengah semester bobotnya adalah 30%, tugas bobotnya 10%, kehadiran bobotnya 10%, keaktifan mahasiswa bobotnya 10%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah reproduksi ternak. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sehat kan semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi
Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi dalam mata kuliah dasar reproduksi ternak. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi kuliah, kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan dan kenikmatan. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya silakan di absen terlebih dahulu. Nah, di absen. Nah, setelah selesai di absen, kita masuk ke materi kuliah kita hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke materi hari ini, mungkin ada materi yang dulu ya, yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang belum paham? Ada? Tidak ya? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan materi hari ini berkaitan dengan siklus estrus. Ya. Coba diperhatikan. Siklus estrus. Ada yang pernah mendengar apa itu siklus estrus? Coba tunjuk tangan. Ada? Belum ya? Belum. Jadi kalau memang belum, kita akan memperjelas apa itu siklus estrus. Di dalam materi ini, kompetensi dasar yang harus dicapai oleh mahasiswa adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang siklus estrus pada ternak. Itu yang harus saudara pahami dan mempunyai kompetensi dalam materi kuliah. Apa itu siklus estrus? Siklus estrus adalah perubahan fisiologi yang terjadi secara berkala pada kebanyakan mamalia. Jadi ini terjadi pada mamalia. Jadi perubahan fisiologi mencakup serangkaian perubahan biologis yang terjadi pada tingkat sel, organ, dan sistem tubuh. Jadi ini terjadi di dalam tubuh mamalia. Itu dia siklus estrus terjadi. Kemudian secara lebih jelas di sini kita lihat bahwa estrus atau birahi adalah kondisi di mana ternak betina ingin dikawini. Ini ya, estrus berarti birahi pada ternak. Berarti kalau ada nampak siklus estrus ini pada ternak, maka itu tanda-tanda ternak itu ingin dikawin. Selanjutnya di sini, birahi pada ternak terjadi setelah ternak itu dewasa. Ternak dewasa yang mengalami birahi, bukan pedetnya, bukan anaknya, hanya pada ternak dewasa. Itu harus diingat ya. Paham ya? Usia dewasa pada ternak ruminansia bervariasi tergantung kepada kondisi tubuh dan pakannya. Jadi kondisi tubuh itu sangat berpengaruh kepada birahi pada ternak tersebut. Nah, semakin bagus kondisi tubuhnya, maka birahi pada ternak itu akan semakin bagus juga. Semakin bagus pakan yang diberikan kepada ternak itu, maka siklus birahinya juga akan teratur dengan baik. Paham ya? Sampai di sini ada ingin ditanyakan, silakan. Jadi di sini saudara lihat mana yang lebih cepat mengalami dewasa tubuh dan dewasa kelamin ini? Antara kedua ternak ini. Sapi yang lebih cepat dewasa kelamin dan dewasa tubuh dibandingkan dengan kerbau. Selanjutnya, jika dilihat dari ternak ruminansia kecil, Anda tentunya di sini ini lebih cepat ya, dewasa tubuh dan dewasa kelaminnya. Nah, kalau pada kambing dan domba 6 sampai 8 bulan. Sementara kalau dewasa tubuhnya 12 sampai 15 bulan. Paham ya? Baik. Ini fase atau periode estrus. Coba diperhatikan. Pada fase estrus ada beberapa ini. Ada 2 fase. Satu fase folikuler. Fase folikuler di sini adalah fase di mana sel telur matang.
Ya. Fase ini dinamakan adalah proestrus dan estrus. Yang selanjutnya fase luteal. Fase luteal ini adalah proses ketika sel telur dan spermatozoa bersiap untuk bertemu. Itu dia. Itu waktunya bertemunya sel telur dengan spermatozoa. Fase medestrus dan diestrus. Kapan ternak itu layak untuk dikawinkan dan minta kawin? Pada fase apa itu? Coba perhatikan, coba dipilih. Fase mana? Fase estrus. Fase estrus inilah ternak itu minta kawin dan layak untuk dikawinkan. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Ini kita lihat alat reproduksi pada mamalia, ya. Jadi di sini kita lihat pada bagian pertama ini penghasil sel telur, hormon estrogen dan progesteron. Pada kedua, tempat terjadinya pembuahan. Yang ketiga, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang keempat, tempat masuknya spermatozoa dan keluarnya fetus. Ya, ini serangkaian daripada sistem reproduksi pada mamalia yang memang harus diperhatikan. Nanti saudara bisa membaca di literatur seperti buku maupun jurnal. Silakan dibaca. Di sini diperjelas terkait dengan fase proestrus tadi. Fase proestrus, fase sebelum estrus. Ya. Di mana fase folikel tumbuh di bawah pengaruh HPSA dan menghasilkan estradiol. Sistem reproduksi mulai persiapan untuk pelepasan ovum dari ovarium. Jadi fase ini dia sel telur ini mau terlepas dari ovarium. Ovarium itu apa? Ovarium itu tempat terbentuknya sel telur. Dia akan terlepas dari situ. Ini fase proestrus. Ya. Selanjutnya, fase estrus di sini ketika ovum mengalami pematangan, ya, terjadi penerimaan terhadap pejantan. Pada akhir fase estrus terjadi ovulasi. Seperti saya sampaikan tadi, di sini di fase estrus ini ternak betina itu sudah menerima ternak jantan. Ya, di sini sudah muncul tanda-tanda birahi pada ternak, itu harus diingat di fase estrus. Coba diperhatikan pada fase medestrus ini, di mana fase segera setelah estrus, di mana corpus luteum tumbuh cepat dari sel-sel granulosa folikel yang telah pecah di bawah pengaruh LH. LH ini adalah luteinizing hormone namanya, hormon pada sistem reproduksi ternak. Fase ini di bawah pengaruh progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum. Jadi di sini terjadi persiapan uterus untuk menerima dan memberi makan embrio. Ini fase setelah estrus. Ya. Diestrus, coba perhatikan fase terakhir di sini dan terlama siklus estrus, di mana corpus luteum menjadi matang dan pengaruh progesteron sangat nyata terhadap sel reproduksi. Kemudian endometrium menebal, septik tertutup, mukosa vagina dan mulai terjadi perkembangan primer dan sekunder, akhirnya kembali ke estrus. Jadi di sini apabila terjadi kebuntingan pada ternak, maka ternak itu tidak akan lagi mengalami estrus pada bulan-bulan yang akan datang. Jadi pada fase ini sistem reproduksi sudah tertutup dan fokus untuk persiapan pada kebuntingan ternak. Ya, paham ya? Pada fase ini itu dia. Tidak lagi menerima mereka itu. Ada yang masuk ditolak, ya kan? Karena sudah fokus pada persiapan kebuntingan pada ternak tersebut. Baik ya? Ini mekanisme hormonal siklus estrus. Jadi dalam sistem reproduksi itu kita bekerja, semua ini dikendalikan oleh
hipotalamus. Jadi otak kita berfungsi untuk mengatur semua sistem reproduksi. Termasuk di sana mengatur hormon. Ada hormon FSH, hormon LH, hormon-hormon yang lainnya seperti hormon progesteron. Ini otak kita yang mengatur. Otak yang memerintahkan semua hormon itu untuk bekerja. Ya. Makanya kita harus belajar bagaimana kita mengetahui sistem-sistem reproduksi pada ternak. Ini kita lihat, coba diperhatikan, ini ada siklus estrus pada gambar ini. Coba diperhatikan, pada warna merah namanya ada LH. LH itu apa? Ada yang tahu? LH. Apa panjangannya? LH itu adalah luteinizing hormone. Hormon luteal namanya. Jadi di sini di fase proestrus hormon luteal ini sangat rendah ya. Sementara pada fase estrus kita lihat hormon LH ini sangat tinggi, drastis. Ya. Pada fase mid-estrus dan diestrus dia kembali rendah dia hormonnya. Jadi di sini pada warna biru ya terlihat di sana proestrus standar ya. Kemudian pada masa estrus mulai tinggi dan pada masa estrus mulai rendah. Itu gelombang daripada hormon estrogen. Kemudian pada hormon progesteron yang berwarna hitam ini pada saat proestrus dan diestrus rendah, kemudian pada saat meestrus dan proestrus hormon progesteron ini terlihat tinggi dia. Kemudian pada hormon FSH, follicle stimulating hormone di sini sangat tinggi pada fase proestrus dan diestrus, kemudian pada meestrus dan diestrus standar atau lebih rendah di sini. Jadi di sini di keterangannya proestrus persiapan perubahan tingkah laku sudah muncul di situ. Kalau ternak itu mengalami estrus, pada fase proestrus itu sudah mulai muncul, ya muncul persiapan perubahan tingkah laku. Namun belum nampak kali. Yang nampaknya pada fase kapan? Pada fase estrus. Nampak semua gejala-gejala ternak itu birahi. Nah, kemudian pada fase mid-estrus gejala sudah tidak nyata. Nah, jadi ini sudah mulai tidak nyata gejalanya, sudah mulai lewat dari fase estrus. Coba diperhatikan, ini kita lihat periode siklus estrus pada berbagai ternak. Pada sapi, post estrus dialami selama 3 hari. Nah, hampir sama dengan semua ternak ini, kecuali domba. Domba hanya 2 hari. 2 hari kan? Nah, pada estrusnya, sapi 12 sampai 24 jam. Lebih lama saya lihat nih, kuda. Babi, lebih lama kan? Kalau kuda, 4 sampai 7 hari. Pas estrusnya. Kalau babi 2 sampai 4 hari. Sementara pada domba 1 sampai 2 hari. Ini fase daripada estrus. Fase di mana ternak itu minta kawin. Kemudian fase setelah estrus atau mid-estrus. Kalau sapi 3 sampai 5 hari, kuda 3 sampai 5 hari juga, babi 3 sampai 4 hari, kemudian domba 3 sampai 10. Kemudian fase diestrus 13 hari. Kemudian pada sapi, pada kuda 6 sampai 10 hari, pada babi 9 sampai 13 hari, domba 7 sampai 10 hari. Ini bervariasi dia. Nah, ini diingat dan dicari informasi terkait dengan ini. Ya? Nah, ini coba perhatikan. Seperti saya sampaikan tadi, fase estrus itu fase di mana ternak itu minta kawin. Jadi kita harus tahu bagaimana sih ciri-ciri atau gejala ternak itu minta kawin. Yang pertama ada kita lihat pada sapi, ya. Pada sapi kondisinya atau gejala estrusnya dia sangat tidak enak. Nafsu makannya menurun. Ini termasuk salah satu ciri-ciri ternak mengalami birahi. Nafsu makannya menurun ini birahi. Kalau pada ternak betina. Kemudian mencari pejantan
Jadi ternaknya mencari pejantan kemana-mana kalau dia dalam keadaan birahi. Cari dia. Tapi kalau dia tidak birahi, diam-diam aja dia, selu aja dia, ya kan? Nah, kemudian mencoba menaiki betina lain. Jadi ini mencoba dia menaiki betina lain. Ada keinginan. Nah, ini dah ciri-ciri ini. Nah, kemudian akan diam berdiri bila dinaiki pejantan atau betina. Nah, itu dia. Ini sudah tanda-tanda birahi pada ternak tersebut. Selanjutnya kalau kita lihat dari pulpanya terlihat membengkak, ya, agak berwarna merah dan berlendir. Pernah nggak lihat pulpa ternak itu berlendir pada sapi? Pernah lihat? Itulah ciri-ciri sapi itu birahi kalau kita lihat secara fisik, ya. Oke. Pada domba ini coba perhatikan. Mendekati dan memperhatikan pejantan. Jadi ini hampir mendekati, hampir sama juga ya kan? Domba betina ini mendekati domba jantan. Hampir sama dia dengan sapi. Kemudian menggoyang-goyangkan ekornya. Pernah lihat ya? Ada ternak domba atau kambing itu menggoyang-goyangkan ekornya. Nah, dengan sering dia. Ini tanda-tanda birahi. Kemudian diam berdiri bila dinaiki pejantan. Sama dia dengan sapi. Pulpa tidak ondematus dan tidak berlendir. Nah, jadi di sini terlihat tanda-tanda pada birahi pada domba. Jadi di sini pada babi coba perhatikan. Kalau babi berbeda dengan ternak yang lain, seperti sapi, seperti domba, beda dia. Bedanya apa? Charlie, apa bedanya? Karena dia memisahkan diri, Pak, dari kelompok. Babi kalau dia birahi, dia memisahkan diri dari kelompoknya, ingin sendiri dia. Tidak mau diganggu oleh kawan-kawan yang lain. Itu babi. Ya, itu harus ingat. Dan pula nanti ditanya yang sama, itu tidak. Ini perbedaan. Kemudian mencari pejantan sampai beberapa kilometer. Tariknya itu kemana-mana. Ya, kalau dia sudah birahi. Itu dia. Nah, kemudian mengeluarkan suara-suara singkat. Ada suara dikeluarkan kadang-kadang. Ini tanda-tanda birahi pada ternak babi. Selanjutnya apabila punggungnya ditekan, akan diam dia. Seperti kita lihat pada gambar. Tekan punggungnya, diam dia, nggak lasak dia. Tapi kalau dia tidak birahi, tekan punggungnya, lari dia kan. Perbedaannya pada babi yang birahi. Kemudian pulpa bengkak tetapi tidak mengeluarkan lendir. Berbeda dengan sapi kan? Kalau sapi dia pulpa bengkak kan? Keluarga lendir. Tidak. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait materi kuliah kita hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik mahasiswa. Silakan. Saya, Pak. Silakan Umri. Apa fungsi hormon PSH, Pak? Baik. Pertanyaan bagus. Jadi sini apa itu fungsi hormon FSH? Di sini hormon FSH ini berfungsi untuk pematangan sel spermatozoa dan sel telur. Jadi hormon ini sangat berfungsi sebagai pematangan sel telur dan spermatozoa. Nah, jadi hormon ini terdapat pada kedua jenis ternak tersebut, baik ternak jantan maupun nah, itu dia. Tanpa hormon ini, maka spermatozoa dan sel telur ini maka tidak akan terproduksi dia. Kalau rendah dia konsentrasi hormon FSH, maka sel telur dan spermatozoa itu tidak akan maksimal dia. Ya, itu dia fungsi daripada hormon FSH. Oke, ada yang lain? Silakan. Saya, Pak. Baik. Apakah ada kasus tidak ada nampak tanda-tanda birahi pada ternak? Baik, Charlie. Kasus tidak nampak ya birahi pada ternak, sementara dia itu birahi. Ya, ada kasus itu. Namanya adalah silent estrus atau birahi tenang namanya. Ada terjadi pada ternak itu. Yang biasa terjadi pada ternak kerbau. Tidak nampak dia. Namun dia birahi.
Yang tahu birahi siapa? Nah tentunya ternak jantannya yang tahu. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak tahu ya kan, karena tidak melihat secara langsung seperti apa tadi, keluar lendir misalnya ya kan, itu nampak namanya adalah silent estrus. Jelas ya? Baik. Ada lagi? Ada Pak ya? Enggak ada ya? Ada. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, pertemuan kita hari ini kita padai ya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa fase estrus ini ada 4 ya. Ada fase proestrus, estrus, medestrus, dan diestrus. Ingat ya? Dan cari referensi terkait dengan materi kita ini. Nah selanjutnya, hormon yang bekerja di dalam sistem reproduksi ini adalah yang pertama apa? Hormon FSH. Yang kedua, hormon LH, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Ini hormon yang berfungsi dalam sistem reproduksi. Ya. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya minta maaf mungkin ada kekurangan dalam penyampaian saya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam